Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform pembelajaran online secara gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, di mana nanti guru dan siswa akan tetap bisa berinteraksi melakukan pembelajaran secara daring atau jarak jauh melalui media internet. Dengan Google Classroom ini, guru bisa membuat ruang kelas secara online, kemudian mengundang siswa untuk masuk kelas tersebut. Kemudian guru bisa memberikan pengumuman, guru bisa memberikan materi, dan guru bisa memberikan tugas. Proses ini dilakukan secara online sehingga tidak dibutuhkan kertas. Dalam menggunakan Google Classroom ada dua syarat yang penting, yaitu kita yang pertama harus terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai akun Google. Baik siswa maupun guru semuanya harus memiliki akun Google. Menu-menu pada Google Classroom yang pertama adalah menu forum. Menu ini digunakan untuk memberikan pengumuman ataupun berita dan pesan kepada siswa. Menu ini seperti yang tampil saat ini, yaitu menu home atau beranda di kelas kita saat kita buat ini. Kemudian yang kedua adalah menu tugas kelas. Pada menu tugas kelas ini digunakan untuk membuat topik, menambahkan materi, dan memberikan beberapa tugas ke siswa. Selanjutnya menu anggota. Menu anggota ini digunakan untuk menambahkan pengajar apabila kita akan menambahkan guru lagi pada kelas kita, dan juga untuk menambahkan siswa pada kelas kita. Selanjutnya adalah menu nilai. Menu ini digunakan untuk melihat perkembangan nilai siswa yang ada pada kelas kita. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita akan membuka alamat Google Classroom. Kita ketikkan https://classroom.google.com. Kemudian kita enter. Nah, setelah terbuka pada alamat https://classroom.google.com, maka kita diarahkan untuk tombol membuka Classroom. Langsung saja kita klik buka Classroom. Kemudian kita masukkan alamat email kita masing-masing. Saat ini kita sebagai guru, maka kita masukkan email kita sebagai guru terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik berikutnya. Kemudian akan kita masukkan password kita. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah kita login, maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Pada saat ini belum ada kelas yang kita buat. Untuk membuat kelas, kita bisa mulai dengan klik pada tombol plus pada bagian kanan atas. Pada saat ini ada dua menu, yaitu gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kita adalah sebagai guru, maka kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Langsung saja kita klik buat kelas. Kemudian ada keterangan seperti ini, maka kita centang saja. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, pada bagian ini ada beberapa form yang harus kita isi. Yang pertama adalah nama kelas. Nama kelas ini wajib kita isi. Kemudian pada bagian ini opsional,
Kemudian mata pelajar juga boleh diisi atau tidak. Kemudian ruang juga boleh diisi atau tidak. Langsung saja kita coba. Misalnya kita membuat kelas 5. Kemudian bagiannya kita kosongin, kemudian mata pelajarannya kita isi matematika. Ruangnya juga bisa kita isi ataupun juga tidak diisi juga boleh. Langsung saja kita langsung klik tombol buat. Setelah klik tombol buat, maka akan tampil kelas kita seperti ini. Ini adalah kelas kita yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk melihat daftar kelas yang kita buat, kita bisa klik tombol pada garis 3 ini, kita klik saja. Kemudian kita klik kelas. Nah, inilah kelas-kelas yang ada di dashboard kita sebagai guru. Kebetulan kita baru membuat kelas 5 saja. Jika teman-teman membuat kelas lagi misalnya, maka tinggal klik buat kelas lagi misalnya, nanti akan tampil di bagian kanan ini untuk kelas berikutnya. Oke, langsung saja kita akan menginjak pada pengubahan tema pada kelas kita. Langsung saja kita klik kelas kita, bisa pada mana saja ya di bagian header ini atau tulisan ini. Kita klik saja untuk menampilkan dashboard kelas 5 yang sudah kita buat. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan mengganti tema ini biar sesuai dengan judul kelas kita. Misalnya kita akan memilih tema pada gambar matematik ya. Ini ada galerinya, ada bahasa, sejarah, matematika, dan sains, seni, olahraga, dan lainnya. Kita pilih saja matematika, kemudian kita sesuaikan saja untuk menyesuaikan dengan kelas kita. Kita pilih, kemudian kita klik pilih tema kelas, maka nanti di sini akan berubah seperti ini. Jika teman-teman akan membuat tema yang lain, mungkin membuat foto sendiri, maka bisa upload foto melalui tombol ini. Kita upload foto, kemudian kita cari di komputer kita mana foto yang akan kita pilih ya. Kemudian kita open, nanti akan tampil di sini. Kemudian ada crop nanti. Kemudian kita pilih tema. Nanti juga akan menggantikan header pada kelas kita ini. Oke, selanjutnya bagaimana kita misalnya ingin mengedit kelas kita, mungkin namanya salah, maka kita tinggal klik pada pojok kiri atas ini, yaitu pada nama kelas. Nah, setelah klik pada nama kelas ini, kita bisa klik pada garis 3 ini ya. Kemudian kita klik kelas. Nah, setelah itu kita akan melihat kelas yang kita buat. Pada bagian kanan atas ini, kecil ini ada titik 3 ini, kita klik. Kemudian kita edit. Nah, setelah itu akan tampil kolom-kolom yang tadi sudah kita isi. Apabila ingin kita ganti, tinggal kita ganti saja, misalnya kelas 5A, atau mungkin matematika kita ubah dengan bahasa Indonesia mungkin. Kemudian setelah kita ganti, kita klik simpan, maka sudah berubah kelas kita menjadi kelas 5A. Selanjutnya kita tampilkan lagi kelas kita dengan klik tombol di nama kelas. Kemudian sekarang kita akan menambahkan pengajar. Menambahkan pengajar ini atau guru kita melalui anggota. Jadi menu anggota ini kita akan menambah guru. Klik anggota, kemudian pada bagian atas ini ya ada tanda plus dan gambar orang ya. Ini kita klik langsung. Yang pertama adalah dengan menambahkan email guru yang akan kita masukkan. Misalnya akan memasukkan seseorang kita.
misalnya email ini ya, kita masukkan saja. Otomatis email ini adalah email guru yang kita undang. Langsung saja setelah kita klik emailnya, kita klik undang. Setelah kita menambahkan email guru, maka nanti pada email alamat ini yang guru kita undang akan ada notifikasi bahwa yang bersangkutan diundang untuk mengajar pada kelas 5 di Google Classroom ini. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan siswa. Untuk menambahkan siswa ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu melalui tombol ini. Kita mengundang siswa ya. Klik undang siswa ini, kemudian langkahnya sama, kita bisa mengetikkan email siswa yang akan kita masukkan. Seperti tadi ya, misalnya nah seperti ini misalnya, langsung kita akan mengundang siswa tersebut. Kita klik undang. Maka ini adalah siswa yang kita undang. Selanjutnya, cara yang kedua adalah kita membagikan kode kelas ke siswa. Bagaimana cara membagikan kode kelas ke siswa? Maka kita akan menuju ke kelas kita lagi ya, yaitu kita klik saja pada menu forum. Menu forum ini adalah seperti menu beranda ya, awal beranda kita. Nah, di sini ada tampilan kode kelas yang tampil seperti ini. Nah, kita akan klik pada bagian kotak ini untuk menampilkan kode kelas. Silahkan klik pada kotak ini. Nah, otomatis akan tampil kode kelas. Kode kelas ini bisa kita copy ya. Kita copy untuk kodenya ini, kemudian kita kirimkan ke grup WhatsApp mungkin ya, untuk disampaikan kepada siswa yang nantinya kode ini akan digunakan untuk masuk ke kelas kita oleh siswa-siswa kita. Cara yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita bisa membagikan melalui salin link undangan. Jadi ini adalah undangan untuk bergabung pada kelas kita, dan link ini bisa kita bagikan. Kita copy dulu, kemudian kita bagikan kepada siswa-siswa kita. Kita cek pada notepad ya. Kita lihat misalnya kita tadi sudah copy link undangan, kemudian kita paste ke grup WhatsApp. Nah, inilah alamat yang bisa digunakan untuk bergabung pada kelas kita nanti. Ini bisa dikirimkan kepada siswa kita. Yang kedua tadi dengan membagikan kode ini untuk dimasukkan saat bergabung pada kelas kita. Selanjutnya kita akan mencoba memberikan informasi kepada siswa kita melalui menu forum. Kita lihat pada bagian tengah ini ada tulisan bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Melalui menu inilah kita akan memberikan informasi kepada siswa kita. Langsung saja kita klik pada bagian ini. Nah, ini sudah ada form untuk diisi untuk pengumuman pada kelas kita. Misalnya kita ketik mohon perhatian. Berikut kelas yang akan kita gunakan. Misalnya seperti ini. Kemudian kita akan klik posting. Namun pada kesempatan pengumuman ini kita juga bisa menambahkan file yang akan kita tambahkan ya, bisa mengambil dari Google Drive atau link atau mungkin file dari komputer kita. Tinggal kita cari, kita
upload ya, upload dari komputer kita misalnya. Kemudian kita buka. Ini sudah masuk ya, gambarnya sudah masuk. Nah, tinggal kita posting. Nah, ini otomatis nanti akan dilihat oleh siswa-siswa kita apabila sudah bergabung pada kelas kita. Selanjutnya kita akan menggunakan menu tugas kelas. Pada menu tugas kelas ini kita akan menambahkan tugas untuk siswa kita. Untuk membuat tugas kelas ini, kita klik tombol plus pada bagian ini. Kemudian sebaiknya kita menggunakan topik-topik tertentu dengan klik pada menu topik. Topik ini bisa untuk memanajemen materi-materi yang akan kita sampaikan. Misalnya matematika 1, kemudian kita tambahkan mungkin kita akan membuat lagi topik yang lainnya, matematika 2 atau yang lain. Kemudian setelah kita menambahkan topik matematika 1, maka kita akan memasukkan materi pada topik matematika 1 ini. Untuk menambahkan materi, kita klik tombol buat pada menu ini, kemudian kita akan pilih menu materi. Pada bagian judul, misalnya kita akan memberi judul dengan temanya bangun dan ruang. Kemudian kita berikan deskripsi mempelajari bangun dan ruang. Nah, setelah ini kita akan menambahkan file materi yang kita inginkan. Bisa file dari komputer atau Google Drive atau link ataupun YouTube. Misalnya kita dari file saja ya, kita upload, kita cari file yang kita inginkan. Misalnya Word ini filenya 803. Kemudian ini sudah terupload untuk materinya. Kemudian setelah kita upload materinya, maka kita akan pilih masuk topik mana untuk materi yang ini. Maka kita akan pilih pada bagian kanan ini topiknya. Tadi kita sudah membuat topik yaitu matematika 1, maka akan kita pilih matematika 1. Otomatis materi ini masuk pada topik matematika 1. Selanjutnya kita akan klik posting, sehingga nanti materi ini akan bisa dilihat oleh siswa kita. Untuk merubah catatan pada materi ini, kita bisa klik pada tombol titik 3 ini, kemudian kita klik edit. Pada bagian ini kita bisa mengedit atau merubah materi yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Kemudian untuk menu pada bagian ini ada pilihan yaitu semua siswa. Otomatis ini adalah disampaikan kepada semua siswa di kelas ini. Selanjutnya kita bisa klik simpan kembali. Selanjutnya kita masih menggunakan menu tugas kelas, namun kita akan memberikan tugas. Kalau tadi adalah materi, maka kita sekarang akan memberikan tugas. Caranya adalah kita klik buat ini, kemudian kita klik pada tugas. Nah, pada tugas ini bisa kita berikan judul
tugas 1 misalnya. Kemudian ini petunjuk ini kita isikan petunjuk-petunjuk, mungkin skor, penilaian skor, atau batas pengumpulan atau yang lainnya bisa kita sampaikan di sini ya, petunjuknya untuk siswa kita untuk memperjelas tugas ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan file seperti tadi ya. Kita klik file, kemudian kita cari filenya, kemudian bisa kita upload ya. Misalnya ini contoh saja, ini tidak soal benerannya ini. Kemudian selanjutnya untuk tugas ini mau diberikan kepada siapa, misalnya semua siswa, otomatis untuk semua siswa. Kemudian poin maksimalnya berapa, misalnya 100, kemudian batas waktunya. Nah ini bisa kita batasi, misalnya paling lambat tanggal 4 gitu ya, atau tanggal 3 mungkin. Kemudian jamnya ini sampai jam berapa bisa kita buat. Kemudian ini masuk tugas pada topik apa, misalnya tugas pada topik matematika 1. Nah ini sudah kita membuat tugas 1, isinya petunjuknya ini, tugasnya adalah ini yang kita upload ini tadi. Nah setelah semuanya selesai, untuk judul, kemudian keterangan, kemudian tugasnya sudah kita upload. Di sini juga poinnya sudah kita isi, batas waktu mungkin pengumpulan sudah kita isi, sudah benar masuk topik matematika 1, maka kita akan klik tugaskan. Nah sebelum kita klik tugaskan, ini ada beberapa opsi ya. Untuk penugasan ini bisa kita jadwalkan atau kita simpan draft dulu atau langsung kita tugaskan. Kalau kita langsung ingin tugaskan, langsung saja kita klik tugaskan, otomatis ini langsung tampil pada beranda siswa. Selanjutnya ada satu lagi, yaitu kita membuat kuis. Nah pada menu tugas kelas ini ada menu tugas kuis. Caranya sama, melalui menu ini kita klik, kemudian ada tugas, pilihan tugas kuis. Nah di sini bisa kita beri nama kuis 1 misalnya. Kemudian petunjuknya kita tulis di sini. Petunjuknya bla 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 bla, banyak ya. Kemudian nah pada bagian ini adalah kuis yang akan kita buat. Nah untuk membuat kuis melalui Google Formulir ini ada bahasan tersendiri nanti pada hari kedua atau pada topik selanjutnya. Pada saat ini kita belum membahas untuk pembuatan kuis dengan menggunakan Google Formulir ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Setelah selesai semua judul, petunjuk, dan kuis melalui Google Formulir ini, nanti kemudian kita akan sama caranya, yaitu kita poinnya berapa, kemudian batas waktunya ada tidak ya, kemudian jamnya berapa, kemudian masuk pada topik apa, misalnya topik matematika 1 yang kita buat, kemudian untuk siapa, mungkin semua siswa atau siswa tertentu. Kemudian untuk penugasannya bisa dijadwalkan atau disimpan dahulu. Nah kita langsung saja kita tugaskan karena dirasa mungkin sudah selesai ya untuk ini. Otomatis ini tadi ada materi, ada tugas 1 dan tugas kuis yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan melalui menu tugas kelas ini. Nah bagaimana caranya? Sama, kita klik tombol buat, kemudian kita pilih pertanyaan. Nah pada pertanyaan ini kita bisa menanyakan
langsung diminta untuk menjawab langsung pada pertanyaan ini. Misalnya, berapa sudut segitiga? Nah, misalnya ini petunjuknya jawablah dengan singkat. Ini jawaban singkat ini berarti nanti siswa harus menuliskan. Jika ada pilihan ganda, maka kita akan memberikan opsi pilihan. Misalnya ini kita isi 3, kemudian opsi 2 nya 4, kemudian 5. Nah, ini berarti petunjuknya bukan jawablah dengan singkat, tetapi pilihlah jawaban yang paling benar. Pilihlah jawaban yang paling benar. Jika sudah dirasa cukup, maka kita bisa menyimpan atau langsung kita tayangkan. Kemudian seperti tadi, untuk batas waktu juga bisa kita batasi ya, kapan terakhir mengerjakan, dan juga masuk pada topik apa. Kemudian pembagiannya juga sama, bisa untuk semua siswa atau pilihan saja. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung tanya pertanyaannya kita tayangkan ya, atau mungkin kita jadwalkan, tidak harus sekarang. Kalau ini langsung kita tayangkan ya, berarti kita sudah berhasil membuat materi tugas 1, tugas kuis, dan pertanyaan langsung. Selanjutnya kita akan melihat pada menu nilai. Nah, pada menu nilai ini karena belum ada siswa yang mengerjakan, maka di sini belum ada tampilan siswa yang masuk mengerjakan. Nanti akan kita lihat setelah ada siswa yang mengerjakan. Nah, pada bagian ini guru bisa melihat jawaban dari siswa tersebut dari pertanyaan ini. Pada dashboard guru dapat melihat jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Langsung saja kita klik pada pertanyaan ini, maka pada bagian kanan ini sudah ada jawaban yang diserahkan dengan jawaban seperti ini. Nah, setelah itu guru bisa memberikan penilaian terhadap jawaban ini. Jika ini jawabannya benar, maka akan diberikan nilai. Misalnya ini akan diberikan nilai 100. Otomatis nilai untuk siswa adalah 100. Nah, kemudian kita akan melihat fungsi daripada menu nilai pada kelas ini. Kita klik nilai pada kelas ini. Nah, di sini sudah akan ada nilai-nilai yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian ini adalah siswa 1. Jika nanti ada siswa 2, maka akan ada pada bagian bawah ini. Dan ini nilai dari pertanyaan kuis. Kemudian ya, pertanyaan langsung ya, ini yang dari pertanyaan kuis tadi belum dinilai. Kemudian ini dari tugas. Jadi ini nilai-nilai dari siswa-siswa yang kita beri tugas pada pokok materi yang kita sampaikan ini.